Yuk, sekarang kita masuk ke namanya relasi sama fungsi. Kira-kira kalau kalian dengar kata-kata relasi itu ngapain sih? Apa itu relasi? Daniel punya banyak relasi. Kira-kira relasi itu apa, Den? Ya, aku pernah dengar katanya, cuma nggak tahu artinya. Oh, oke. Yang tahu kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak relasi itu apa? Kita harus banyak-banyak berelasi, gitu kan? Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia tuh gitu. Banyak-banyak apa pergaulan. Relasi itu ngomongin hubungan, ya. Hubungan. Nah, kalau di matematika itu hubungannya balik lagi kita nanti belajar tentang himpunan kelas 7 ya. Relasi. Nah, relasinya ada dua. Pasti dong relasi kan dua. Relasi kita sama Tuhan itu kan dua orang ya, dua pihak gitu ya. Relasi kita sama teman itu kan minimal dua pihak kan. Clear ya. Jadi relasi itu hubungan antara dua orang atau kalau di sini di matematika dengan dua himpunan, himpunan A atau himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan. Contoh, relasinya antara Daniel sama Hana, relasinya kan teman, teman kelas 8. Ya, judulnya relasinya teman. Oke. Terus kalau kayak eh, Kak Bandar sama adik-adik, relasinya kan tutor dan murid, ya. Gitu ya. Itu relasi. Jadi relasi itu selalu ada judulnya. Oke. Judul relasinya apa? Nanti kita akan bicarakan eh, banyak tentang judul judul relasinya. Ya, contohnya perhatikan yang B. Diketahui dua himpunan itu himpunan A. Himpunan A isinya orang, ada Ade, ada Budi, ada Cici sama Dodo. Ya, lalu himpunan B itu sate, soto, bakso sama rawon. Nah, dari dua himpunan itu diketahui sebuah keterangan begini. Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai sate, Dodo menyukai rawon. Nah, si Dodo teh rakus ya, sukanya banyak, dua orang, dua makanan. Clear ya. Jadi ada satu himpunan A dan satu lagi himpunan B dan mereka saling punya relasi. Judul relasinya adalah menyukai. Jadi kalau relasi ingat tadi harus ada judulnya ya. Kalau relasi nggak ada judulnya itu berarti relasinya TTM alias teman-temanan biasa aja gitu ya. Ini A, ini B, ini AD, ini Siti, Budi ya. Siti dari mana tiba-tiba ada Siti? Ada Siti di sini. Ini Budi, ini Cici, ini Dodo. Nah, dalam relasi harus ada judulnya. Nah, judulnya itu nanti berpengaruh untuk kita memetakan. Jadi kita belajar pemetaan di sini ya. Memetakan fungsi dari A ke fungsi B. Nah, judul relasinya kita tulis di tengah pakai tanda petik menyukai. Oke. A menyukai B. Himpunan A menyukai himpunan B. Di B ada sate, ada soto, ada bakso, ada rawon. Oke. Nah, dalam relasi, setiap relasi dinyatakan dalam tanda panah. Ya, Ade menyukai soto, sate ya. Nah, ini relasinya begini. Panah dari A ke B. Panahnya menuju ke B ya. Terus Budi menyukai soto.
Budi menyukai soto. Panahnya menuju ke B. Cici menyukai bakso. Lalu Dodo menyukai sate. Dodo menyukai sate, ke sana. Dodo menyukai rawon. Gitu. Ya, jadi selalu ada judulnya dan panahnya sesuai dengan judulnya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak tentang relasi dulu? Ini masih dasar tentang relasi, masih basic, masih tentang pengertian umumnya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan bentuk-bentuk yang seperti Kak Bandar gambarin. Ya, dalam relasi himpunannya digambarkan seperti itu. Ya, dan harus panahnya sesuai dengan apa hubungannya. Judul relasinya apa, harus sesuai. Ya, jangan HTS ya, hubungan tanpa status itu nggak boleh ya. Relasi tanpa status itu nggak boleh. Harus jelas statusnya apa. Ya, oke, silakan dicatat dulu. Kalau udah kita lanjut. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ini masih dasar banget tentang relasi. Jadi Aman ya? relasi itu kayak menyambungkan hubungan gitu ya. Iya, tapi lihat hubungannya, Den. Dari Oh A ke ya B, ya. bisa juga nanti dari B ke A. Jadi harus diperhatikan sesuai keterangannya nanti ya. Nggak selalu dari A ke B, bisa juga nanti dari B ke A, atau M ke N, atau N ke M, gitu ya. Intinya dari dua himpunan, kita lihat arahnya kemana. Ya. Oke, jelas ya? Oke, nah, menyatakan relasi yang tadi udah Kak Bandar contohin, jadi seperti ini, ya. Bisa pakai namanya diagram panah. Ini contohnya yang Kak Bandar bikin itu diagram panah namanya. Ya, ini lebih rapi dibanding yang Kak Bandar bikin tadi. Nah, kemudian menyatakan relasi bisa juga pakai himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu contohnya begini. Eh, kalau himpunan pasangan berurutan berarti kayak gini ya. Dalam kurung Ade, sate, Budi, soto, Cici, bakso, Dodo, sate, Dodo, rawon. Ya, hanya yang pasangan-pasangannya aja. Judulnya nggak usah ditulis, Kak. Nggak usah. Karena judulnya udah jelas di diagram panahnya. Kalau himpunan pasangan berurutan nggak perlu tulis judulnya ya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya menyatakan relasi bisa pakai diagram Kartesius. Oke. Kita udah belajar diagram Kartesius kan? Dalam diagram Kartesius, eh, menyatakan relasinya, X-nya sebagai nama orang, ya. Himpunan yang kiri atau himpunan A menjadi yang mendatar itu kan si X, yang ini makanannya si B-nya. Jadi petakan sesuai namanya. Ade suka sate, sate di sini kan. Ade sate, Budi soto, Cici bakso, Dodo sate dan rawon. Si Dodo punya dua titik ya, sesuai dengan tadi pilihan dia. Oke, itu cara menyatakan relasi ada tiga, ada diagram panah, ada himpunan pasangan berurutan, bisa juga pakai diagram Kartesius. Silakan dicatat dulu kalau udah. Kasih jempolnya nanti ya. Hana sudah nyatet? Eren sudah? Udah sih. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak tentang relasi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini mudah-mudahan 4 pertemuan, kita tinggal sisa 4 pertemuan sampai akhir Desember. Sampai akhir November, akhir Desember. Sampai akhir November, dan nanti di awal Desember kita sudah UAS ya.
Ada yang mau bertanya nggak? Buat Andrea, Eklesia, Eren, Otnil, Daniel, Hana, Fabian, Nipatma, Daruni, Fafa, Praise, Noah. Oh, ada nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Jelas ya? Yuk, kalau Nggak jelas, ada Kak. ya, aman ya, si aman ya. Jadi relasi ingat, relasi harus ada judulnya ya, bukan HTS ya. HTS itu hubungan tanpa status. Nah, ini beberapa contoh relasi dalam matematika. Oke, Kabandar gedein ya. Kita lihat satu ya. Yang pertama, judul relasinya adalah setengah dari. Jadi si A yang ada dalam himpunan A itu setengah dari himpunan B. A setengah dari B. Ingat judulnya A setengah dari B. Kita cek ya. 2 setengah dari 4 nggak? Betul? 2 itu setengahnya dari 4, betul? Ya, benar. Iya. 4 setengahnya dari 8, 6 setengahnya Ya. dari 12, 8 setengahnya dari 16. Ya, ini beberapa contoh Kak Bandar kasih, biar lebih jelas nanti belajarnya ya. Terus, yang kedua, judul relasinya adalah si A itu 2 kali dari B. A-nya 2 kali dari B. 2 kali dari 1, betul nggak? 2 itu 2 kali dari 1. Betul? Betul. Betul nggak? 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 10 2 kali dari 5. Nah, kalau misalkan si 12 dan 20 ini ada pasangannya di A, kira-kira angka di A-nya berapa? Kalau 12 dan 20 di B itu ada pasangannya di A, kira-kira angka yang A yang cocok buat 12 dan 20 berapa angkanya? Yang 12 itu dari 24. 24, yang 20? 40. Yang 40. Berarti ini 24, ke sini ya panahnya ya. Oke, berikutnya 40. Oke, Han, thank you, Han. Sesuai judul relasinya ya, 2 kali dari A, 2 kali dari B. Clear? Sampai di sini jelas? Yuk, kalau udah lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nanti Kak Bandar kirimin bahannya, tenang aja. Kalian yang penting paham dulu tentang relasi. Yang ketiga, relasinya judulnya adalah kuadrat dari A, kuadrat dari B. Si A ini kuadrat dari si B. 4 kuadrat dari 2, betul nggak? Iya, Kak. Betul. 9 kuadrat dari 3. Betul? Iya. 16 kuadrat dari 4. Betul? Iya, Kak. Kalau si 5 ada temennya di A. 5 itu yang di A harusnya berapa temennya? Andaikan si 25 nggak sih? 25. Oke, 25. Ini ke sini ya. Andaikan si 5-nya ada temennya kan. 100 kuadrat dari 10. Nah, kalau si 20 ada temennya di A, angka berapa yang memenuhi? Sesuai dengan relasi tersebut. 200. 20 loh. 20 itu kuadratnya berapa? Bentar, Kak. Hitung dulu. Nggak apa-apa. Hitung aja nggak apa-apa. Yang penting judulnya memenuhi ya, kuadrat dari. Supaya si 20-nya ada temennya, di A harus ada angka berapa? 400 ya. 400. Clear. Berarti di A-nya harus ada angka 400 ya. Supaya si 20-nya ada
temennya. Ya. Oke. Sampai 3 contoh ini jelas nggak? Pak, nangkep nggak tentang relasi? Nangkep nggak? Nangkep ya? Oke. Lebih mudah ya dibanding yang sebelumnya, dibanding garis lurus lebih mudah ya. Tapi ini masih relasi, nanti kita belajar fungsinya, basicnya dari relasi ya. Makanya harus paham dulu relasi itu apa, seperti apa, ya hubungannya seperti apa. Yuk, yang keempat, relasinya akar dari A, akar dari B. Si A, akar dari B. 4 itu akar dari 16, betul nggak? 4 akar dari 16, betul nggak? Kalau tadi yang nomor 3 kan kuadrat dari, betul ya? 5 akar dari 25, betul. 6 akar dari 36. Nah, andaikan si 64 ini ada temannya di A. Kira-kira angka yang memenuhi dari A berapa? Untuk supaya si 64 itu ada temannya. Supaya si 64 yang di B itu ada temannya, angka di A-nya harus angka berapa? 8, Kak. Good, 8. Supaya si 64 ada temannya ya. Nggak sendirian si 64. 8. 9 akar dari 81, betul ya? Lalu supaya si 100 ada temennya di A, angka berapa? 10. Iya. 10. Keren. Iya. Good. Nangkep ya, 10 akar dari 100, betul ya? Oke. Jelas? Lanjut ya, nomor 5 ya. Nomor 5 punya relasinya kurang dari A kurang dari B. Si A kurang dari B. 2 kurang dari 3, betul nggak? Perhatikan panah yang dari 2. 2 kurang dari 3, betul nggak? Dua kurang dari 3. Terus 2 kurang dari 4. Si 2 ini banyak panahnya ya. Ketiga, keempat, kelima. Betul ya? 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5. Ya. Terus yang 3, 3 kurang dari 4. Betul nggak? Panah yang 3 kan keempat, sama kelima ya. 3 kurang dari 4, kurang dari 5. 4 kurang dari 5. Ya. Kira-kira kalau satu ini ada temennya, angka berapa yang di A yang pas? 0. 0. Good. 0 kurang dari 1. Terus kalau misalkan si 7 ini biar ada temennya, angka berapa yang cocok di B? 8 ya? 8 boleh. Lah, 7 kurang dari 8. Nah, kalau ada angka 8 di sini, si 2 berarti nambah lagi ke sini ya, ke 8 angkanya ya. Karena 2 kurang dari 8 kan? Iya. Terus 3 kurang dari 8 lagi. Panahnya panjang lagi. 4 kurang dari 8 lagi. Selama dia memenuhi judulnya, maka panahnya harus dikerjakan. Ya. Selama memenuhi judulnya, panahnya harus dikerjakan, harus ada pasangannya. Ya. Nangkep ya? Oke? 5 contoh ini buat kalian jelas atau buat adik-adik bingung? Buat adik-adik jelas, paham tentang relasi atau bingung? Paham. Paham ya? Yang penting sesuai judul. Ingat, relasi itu yang penting sesuai judulnya. Jangan mau kalau ada relasi yang nggak ada judulnya. Itu PHP namanya. Yang keenam sekarang. Relasinya judulnya lebih dari. A lebih dari B. 2 lebih dari 1, betul nggak? Betul. 3 lebih dari 1, betul ya? Iya, Kak. Terus 4 lebih dari 1 dan lebih dari 3, betul ya? 4 ada 2 nih panahnya, ke 1 sama ke 3. Iya.
Ya. Terus 7. 7 ada 4 cabang. Ke-1, ke-3, ke-4, ke-5. Betul ya? Memenuhi ya? Iya. Oke. Nah, itu yang tadi Kak Badar bilang. Selama dia memenuhi judulnya, panahnya harus dikerjain. Ya. Terus sekarang yang ke-7. Kak, Gimana deh? kalau sama gitu nggak ada hubungannya ya? Maksudnya Kalau kayak sama, 3 sama 3 gitu. nggak sesuai judul deh. Iya. Kan judulnya harus sesuai. Oh iya, iya. Nah, kan harus sesuai dengan judul. Kalau panahnya 3 ke 3, berarti kan nggak sesuai judulnya. Karena judulnya bukan sama dengan, tapi lebih dari atau kurang dari tadi kan. Clear ya? Jadi panahnya mengerjakan sesuai judulnya. Ya? Nangkep ya? Terus, relasinya faktor dari. Ingat, A faktor dari B. 2 faktor dari 2, betul ya? 2 juga faktor dari 6. Kak, kenapa 2 faktor dari 6? Ingat, 6 itu kan 2, 3. Ya? 2 itu kan faktornya 1 dan 2. Terus 9 itu faktornya kan 3 dan 1. Ya. Terus 10 ya. 10 itu kan faktornya 2 dan 5. Jadi supaya kalian tahu faktornya, kalian harus bagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Ya. 2 faktor dari 2 betul. 2 faktor dari 10 betul ya. Di 10 ada 2 juga. Di 6 ada 2. Di 2 ada 2. Jadi 2 ada 3 panah. 1, 2, 3. Ke-6, ke-2, dan ke-10. 2 faktor dari 2 betul. 2 faktor dari 6 oke. 2 faktor dari 10 oke. 3 faktor dari 6. Di 6 ada 3 juga kan. 3 faktor dari 9 ada juga. Ya. Jadi si 3 ada 2 panah. Ke-6 sama ke-9. Yang 5 itu faktor dari 10. Ya. 5 ke 10 panahnya. Clear nggak yang nomor 7? Nangkep nggak? Nangkep ya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Kita lanjut ya ke 8 ya. Nah, terus yang ke-8 sekarang. Judul relasinya kelipatan dari A, kelipatan dari B. 2, kelipatan dari 2. Betul ya? 6, kelipatan dari 2 bukan? 6 itu kan 2 tambah 2 tambah 2 bisa. Kelipatan itu kan ngomongin begini ya. 6 itu selain ini bisa juga 3 tambah 3. Kelipatan dari 3, betul ya? Jadi si 6 ini ada 2 panah. Kedua dan ketiga. 6 kelipatan dari 2 oke. 6 kelipatan dari 3 juga oke. 9. 9 itu kelipatan dari 3 ya. 3 tambah 3 tambah 3. Ya, 9 itu kelipatan dari 3. Makanya panahnya cuma 1. Si 10 itu kelipatan dari 2. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Bisa juga 5 tambah 5 kan, si 10. Makanya panahnya 2. Kedua iya, kelima iya, yang 10. Nah, ini cara mengeceknya adik-adik. Makanya harus dilihat judulnya, yang diterangkan apa judulnya, nah itu biar kita bisa nempatin panahnya. Nangkep ya? Nomor 8 nangkep nggak? Paham nggak nomor 8? Paham. Yang lain gimana? Nanti kabarnya terlalu cepat, jadi kalian aman ya? Ya. Yuk, sekarang nomor 9. 9 relasinya judulnya 2 lebihnya dari. A, si A itu 2 lebihnya dari. 5 itu kan 2 lebihnya dari 3. 2 lebihnya dari 3.
Berarti sama aja 2 tambah 3 kan, 5 kan? 6, 2 lebihnya dari 4. Cocok ya? 7, 2 lebihnya dari 5. 8, 2 lebihnya dari 6. Kira-kira kalau 9 ada temennya, angka berapa yang cocok? Di A. 9 ini supaya ada temennya angka berapa yang cocok? 11 dan yang 11. ya, dan yang 10 itu Oke. 12. 11 dan 12 ya. Thank you, Han. Oke. 12 ke 10. Oke. Keren. Ini tambah 9 di sini ya. Ini 11. Ini 2, supaya si 10 ada temennya berarti 12 ya. Gitu. Silakan dicatat tadi. Seru kan belajar relasi kan? Gampang kan? Nanti belajar fungsinya yang harus agak fokus. Relasi masih mudah. Ya, udah ya? Ya, nomor 10 yuk. Contoh nomor 10. Ya, gimana, Den? Nanti relasinya dicampur kayak kemarin, Kak. Dicampur apa? Materi yang kemarin itu loh, Kak. Yang garis lurus? Iya, Nggak cocok, Den. Yang garis lurus masih kurang ini. Masih kurang paham. bisa. Oh, masih oke ya. Oke. Yuk, yang terakhir, contoh terakhir. Yang terakhir, yang ke-10. Relasinya 2 kurangnya dari A, 2 kurangnya dari B. 5 itu 2 kurangnya dari 7. Berarti 7 kurang 2 ya. Betul ya? 6 itu 8 kurangnya, 2 kurangnya dari 2. 8. 9 itu, 7. 7 itu 2 kurangnya dari 9. Ya. 10, 2 kurangnya dari, 8 ya. 8 itu 2 kurangnya dari 10. Nah, supaya si 12 ada temennya di A, kira-kira angka berapa? Berarti 12 kurang 2. Angka berapa? Di A-nya. 10. 10. Keren. Thank you, Hexa. Jadi 10 ya. Sip. 10 contoh udah kita belajarin tentang relasi. Jadi silakan adik-adik didengerin lagi nanti rekamannya, bahannya nanti kapan upload. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Jadi panahnya nggak sesuai judulnya ya. Panahnya harus sesuai dengan judulnya. Ya, judulnya apa? Itu yang menempatkan panahnya sesuai dengan judulnya. Dari A ke B. Nggak selalu dari A ke B, bisa juga B ke A ya. Ya. Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Nah, coba kerjakan nomor 1 dulu. Tentukan 3 relasi yang mungkin yang dapat menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berarti relasinya dari A ke B, bukan B ke A. Relasinya A ke B. Tentukan 3 relasi yang mungkin dari himpunan A ke B. Ada yang mau beride? Yang mau coba jawab? Kira-kira apa relasi yang cocok?
Oke, A ke B. Kalau Kak Bandar kasih judul menyukai, cocok nggak? A menyukai B. Cocok nggak? Aldi menyukai bahasa, Siva menyukai IPA. Nana menyukai bahasa, Nana juga menyukai matematika. Dani menyukai IPS. Cocok nggak kira-kira? Cocok nggak judulnya kira-kira? Nggak cocok? Nah, kalian coba cari judul yang lain apa kira-kira yang cocok. Selama dia hubungannya A ke B-nya ya. Ada yang mau coba beride lagi? Mau coba jawab? Ada nggak yang mau coba jawab? Nggak ada. Mengerjakan bisa. Bisa mengerjakan bisa, cocok. Atau bisa juga tidak menyukai bisa atau tidak mengerjakan boleh. Ya, nangkep ya. Jadi kita cuma disuruh menentukan judul hubungannya aja. Oke. Yang kedua, coba adik-adik lihat diagram Kartesius ini. Yang pertama yang ditanyaan. Tulislah relasi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan tadi, contohnya Kak Bandar kasih contoh ya. Itu tadi berarti Tia itu milih merah. Tia merah. Lanjut, Rio milih apa? Si Rio temennya apa nih? Hijau dan merah. Hijau dan merah. Oke, berarti Rio kedua ya. Rio, hijau. Lalu Rio, merah. Lalu siapa lagi? Lili. Lili. Lili merah dan biru. Lili merah. Dua kali ya berarti Lili juga ya. Lili merah. Ya. Ana itu biru. Ana biru. Oke. Lili biru. Sama Ana biru. Oke, sip. Nangkep ya. Ini kalau pasangan berurutan begini. Tulis. Lanjut yuk. Nomor 3. Perhatikan diagram panah berikut. Kira-kira relasi yang menyatakan hubungan dari A ke B apa? Antara himpunan A ke himpunan B. Relasinya apa kira-kira? 1 ke 2. 2 ke 3. 3 ke 4. Kira-kira relasi yang cocok apa? Judulnya. Kurang dari. Boleh. Kalau kurang dari berarti dia 1 ke 3 juga dong. Iya. Iya nggak, Neo? Tapi sementara 1 kan cuma 1 panahnya kedua. Berarti kurang dari kurang tepat. Lebih 1 dari. Kurang 1 dari. Atau kata-katanya bisa gini ya. Kurangnya dari gitu ya. Judulnya 1 kurangnya dari. Oke. 1 kurangnya dari 2. 2 1 kurangnya dari 3. 3 1 kurangnya dari 4. Ya. Jadi itu relasi yang cocok. Thank you yang udah coba, Otniel. Terus yang keempat. Relasi dari dua himpunan, M dan N, dinyatakan berikut. 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8. Nah, ini kita gambarin aja ke
tadi ya, diagram panah ya, biar lebih jelas ya. Ini M, ini N. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4, 5, 6, 7, 8. 3 kurang dari nggak sih? 1, 3 kurangnya dari 4, betul. 2 kurang dari 3 kurangnya dari 5. Betul. Thank you, Han. Jadi relasinya 3 kurangnya dari? Relasinya 3 kurang dari nomor 5. Nomor 5. Kira-kira relasi apa yang cocok dari K ke L? Kita gambarin ya. Ini K, ini L. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini 8, 12, 16, 20, 24. 2 ke 8, 3 ke 12, 4 ke 16, 5 ke 20, 6 ke 24. 2 ke 8 hubungannya apa? Kira-kira gitu. Seperempat dari, Kak. Good, 1/4 dari. Keren. Nangkep ya. 2 1/4 dari 8. Terus 3 1/4 dari 12. 4 1/4 dari 16. 5 1/4 dari 20. 6 1/4 dari 24. Udah pada jago nih fungsinya ya. Relasinya. Oke? Besok Kamis kita belajar tentang sifat-sifat relasi. Kalau udah beres, kita langsung masuk ke fungsi. Nah, di fungsi nanti kita agak panjang karena basicnya fungsi itu dari relasi, ya. Basicnya fungsi itu dari relasi. Ya, nanti Kak Bandar jelasin. Nanti siang Kak Bandar upload bahan relasi dan fungsi ini. Nanti kalian pelajarin supaya nanti hari Kamis nangkep ya apa yang kita bahas ya. Tapi baca dulu gitu ya. Kalian baca-baca dulu bahannya ya. Yuk, kita absen yuk. Daniel udah keren tuh. Pakai kacamata, pakai kumis. Yuk. Yuk. Bentar, Andrea kok keluar lagi ya? Oh enggak ya, Andre nggak keluar ya. Oke, sip. 3, 2, 1. Asik. Sip, cakep. Yuk, thank you adik-adik. Sampai ketemu hari Kamis ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama.